Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau Sampai kepada nanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang panjang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah ya hari Sabtu kita dapat berjumpa kembali nih. Nah, ini edisi spesial pada hari Sabtu di hari ke-7 bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah di tahun 2022 ini. Ada yang baru nih di Dewan Fatwa dan rangkaian program acara live interaktif di Fatwa TV. Nah, apa itu? Saya kasih tahu sekarang. Yaitu live interaktif kembali ke hadis Nabi. Baru nih serialnya. Insya Allah semoga acara ini dapat membawa manfaat bagi kita semua ya. Dan siapa sih pengasuh acara ini dan bagaimana acara ini dan hari apa sebenarnya? Nah, jawabannya adalah hari ini hari pertama perdana untuk live interaktif kembali ke hadis Nabi di bulan Ramadan dan insya Allah akan dilanjutkan ke bulan-bulan berikutnya. Tentunya jika ada penyesuaian nanti akan kami kabarkan kembali ya. Pada hari apa berikutnya Ustadz yang mengasuh atau program acara ini berlangsung di bersama Fatwa TV kembali ya. Baik, sekarang tidak berpanjang lebar, siapa sih yang mengasuh acara ini? Langsung aja kita sapa. Namanya Dr. Muhammad Haikal Basyarahil. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazuna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami senang sekali Ustadz. Antum bisa bergabung, Masya Allah. Ya kami semua di studio dan semua ya insya Allah pada mendukung semuanya para asatidz yang sudah ingin melihat ini. Dan kita mendapat bantuan kembali dari Antum, tambah satu lagi untuk yang bisa melayani jamaah atas pertanyaan-pertanyaan, persoalan, permasalahan ibadah dan kehidupan muamalah mereka dan masalah tauhid mereka dan masalah tuntunan Rasulullah itu seperti apa yang sahihnya yang supaya dapat mereka jalankan dengan mudah dan yakin. Begitu Ustadz. Barakallahu fikum Ustadz atas waktunya. Ustadz, boleh kami dibocorkan sedikit di mana posisi antum ini? Oh iya, Ana sekarang berada di Kota Martapura di Kalimantan Selatan. Masya Allah, dekat sekali ya Ustadz. Masya Allah. Masya Allah. Oh, berarti kalau di Kalimantan ya, Martapura, Kalimantan, jam berapa sekarang di sana, Ustadz? Di sini jam 5 sekarang. Jam 5? Wah curang Iya, nih, sebentar jam 5 lagi buka lewat puasa 10. di sana ya, enak sekali udah bentar lagi buka puasa. Barakallahu fiik Ustadz, barakallahu fiik. Baiklah Ustadz ya, untuk di pertemuan kita pertama kali ini, insya Allah nanti kita akan gali lagi sedikit demi sedikit siapa antum sebenarnya. Semoga pemirsa bisa lebih banyak lagi mengenal siapa sebetulnya Ustadz Muhammad Basyarahil ini, Ustadz Haikal Basyarahil ini. Nanti kita lanjut lagi, tapi sebelum itu kita minta nasihatnya dulu. Kalau Ustadz minta nasihat nih begini, Ustadz, kami dan semua yang ada di sini juga jamaah di Jakarta dan Indonesia, bahkan yang menyaksikan di luar negeri juga ingin minta nasihat kepada antum Ustadz. Ini adalah hari ke-7 di bulan Ramadan. Kita sudah sama-sama tahu dan beberapa waktu lalu, tadi malam ya, kemarin malam itu saya sendiri mengalami sholat tarawih ya, tetapi banyak kemajuan Ustadz, kemajuan dalam arti saf di masjid itu maju Ustadz. Gak seperti hari pertama lagi gitu. Harus pada sampai ke pojok-pojok sudut tuh, hampir mendekati tempat wudhu. Ada isinya Ustadz. Nah sekarang Ustadz, padahal tadi ini udah menjelang hari libur ya, harusnya kan tetap penuh ya. Tapi kok maju kurang dari setengah Ustadz, bagaimana? Nah bagaimana Ustadz nasihat antum bagi kita ini dalam menjalankan Ramadan ini agar tetap istiqomah dan semangat begitu Ustadz. Monggo waktunya Ustadz, fadhal masykurah, barakallahu. Ya, jazakumullah khair atas permintaannya. Pertama ya, seorang muslim tentunya sebelum masuk bulan Ramadan hendaknya dia itu mempersiapkan dirinya sebelum datangnya bulan Ramadan. Kenapa disuruh kita itu mempersiapkan diri kita sebelum datang bulan Ramadan? Agar kita ini bisa istiqamah sampai Ramadan itu selesai dan berlanjut setelah Ramadan. Masya Allah. Itu tujuannya kenapa seorang muslim mempersiapkan diri sebelum bulan Ramadan. Taib, sekarang ini Ramadan sudah masuk. Terus bagaimana agar kita ini tetap istiqamah? Maka yang pertama yang kita lakukan agar tetap kita istiqamah tentu saja
kita berdoa, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan dalam menjalankan syariat Islam, agar diberikan sikap istiqamah dalam melaksanakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sekuat apapun fisik kita, sekuat apapun badan kita, setinggi apapun ilmu kita, kalau kita tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal, maka kita tidak bisa beramal. Dan mendapatkan taufik Allah ini caranya adalah dengan kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik dalam beramal. Makanya para salafus saleh, orang-orang terdahulu ketika datang bulan Ramadan, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik dalam beribadah di bulan Ramadan. Karena hampir semua kita sudah mengetahui keutamaan bulan Ramadan. Keutamaannya luar biasa, diampuni dosa-dosanya, dibuka pintu-pintu surga. Maka banyak sekali keutamaan bulan Ramadan yang kita ketahui. Dan kita tahu di bulan Ramadan beraneka ragam ibadah. Ya, varian ibadah itu banyak sekali di bulan Ramadan. Dari puasa, sholat malam, membaca Al-Quran, bersedekah, banyak sekali. Tetapi mungkin ada sebagian kaum muslimin tidak bisa melaksanakannya. Ada yang bisa melaksanakan sebagian, ada juga yang tidak bisa melaksanakan semuanya. Salah satu sebabnya adalah dia tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah tersebut. Maka penting kiranya ketika kita berada di bulan Ramadan ini memperbanyak doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan taufik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti itulah Nabi SAW senantiasa meminta kepada Allah agar diberikan ketetapan hati. Sering Nabi SAW beliau berdoa memohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Wahai Tuhan yang memutar balikkan hati, tetapkanlah hatiku ini di dalam agama. Bayangkan Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga, yang dijamin oleh Allah tidak tersesat, yang orang yang luar biasa dalam ibadah kepada Allah, masih beliau meminta ketetapan hati dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hati manusia berada di antara jari jari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki orang tersebut dapat hidayah, maka dia akan dapat hidayah. Maka jika seandainya Allah menghendaki orang tersebut tergelincir, maka dia akan tergelincir dalam kesesatan. Maka kita butuh taufik dari Allah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang perlu juga kita perhatikan ketika kita berada di bulan Ramadan ini, kita memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya, istighfar, tentunya istighfar itu berkaitan dengan lisan. Kita mengatakan astaghfirullah. Adapun taubat itu berkaitan dengan hati seseorang. Ya, keinginan seseorang, ya azimah, keyakinan seseorang, ya keinginan yang kuat di dalam dirinya untuk meninggalkan perbuatan dosa. Maka pada bulan Ramadan ini, maka kita perbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang itu tidak bisa istiqamah atau malas beribadah disebabkan salah satu sebabnya adalah akibat banyaknya dosa yang dia miliki. Karena dosa itu ya menjadikan orang tersebut malas beribadah, menjadikan orang tersebut tidak merasa lezat dia dalam ibadahnya karena begitu banyak dosa yang dia lakukan. Maka cara menghapuskan dosa ini dengan cara kita beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh saya inspirasikan, kalau Anda memiliki rumah, ya, kemudian rumah Anda penuh dengan kotoran, ya, ada kotoran di sana kemari, maka kalau ada tamu, maka tamu pun enggan mampir di rumah Anda, ya. Bahkan Anda sendiri pun melarang tamu tersebut masuk ke rumah Anda karena Anda malu. Rumah Anda penuh kotoran. Maka seperti pula hati manusia. Ketika hati manusia ini kotor dengan perbuatan dosa, tidak dia sucikan dengan bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah yang Allah janjikan di bulan Ramadan pahala yang begitu besar, maka dia merasa tidak ada artinya di sisinya. Dia merasa Ramadan itu biasa, seperti hari-hari biasa. Dia tidak sensitif tentang bulan Ramadan tersebut. Kenapa? Karena hatinya kotor. Kotor tersebut diakibatkan dia memiliki dosa. Sehingga
tamu yang harusnya tamu agung ini, yang harusnya datang ke hatinya, bertamu di dalam hatinya, tidak bisa karena tamu tersebut enggan ya, masuk ke dalam hatinya karena hatinya kotor. Maka caranya adalah kita bertobat, beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istighfar ini membersihkan hati kita dari dosa-dosa. Kalau hati kita ya disucikan oleh Allah, ya kita beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah dan dihapuskan dosa-dosa kita, maka kita akan merasakan kelezatan dalam beribadah, bahkan menjadikan kita candu di dalam beribadah. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan agar kita tetap lebih semangat ketika berada di bulan Ramadan. Pertama, perbanyak minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik dalam amal, dan yang kedua adalah memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya nasihat dari antum ya. Jadi kita memang harus berdoa dari jauh-jauh hari sebelumnya sebetulnya Ustaz ya. Dan ini sudah ada di pertengahan, udah masuk ke masa pertengahan ya Ustaz ya, Ramadan. Barakallahu fikum, semoga Allah berikan kita semua taufik ya Ustaz ya. Alhamdulillah, barakallahu fikum atas nasihatnya. Ustaz, Ana minta izin, ini bolehkah saya membaca pertanyaan dari yang pertama, mulai yang pertama? Boleh, boleh. Boleh, barakallahu fikum Ustaz. Pertanyaan pertama ini datang dari Adrieni. Adrieni bertanya di Sumatera Selatan, Palembang. Seperti ini pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Haikal. Dulu saya sudah mengganti puasa yang saya tinggalkan karena alasan menyusui bayi dan juga sudah membayar fidyah. Jadi dulu saya sudah mengganti puasa yang saya tinggalkan karena alasan menyusui bayi dan juga sudah membayar fidyah. Akan tetapi fidyahnya waktu itu berupa uang, bukan dengan memberi makan orang miskin. Nah, pertanyaannya, apakah sebaiknya bayar fidyahnya itu saya ulangi lagi? Jazakallahu khairan. Begitu katanya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama, jumhur ulama menjelaskan bahwasanya ketika kita membayar fidyah, maka membayar fidyahnya harus dalam bentuk makanan. Ya, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang tidak mampu, maka hendaklah dia membayar fidyah, memberikan makan kepada orang miskin. Maka ayat ini nas menjelaskan kepada kita hendaknya bagi orang yang tidak mampu berpuasa, entah itu orang yang sakit, tidak sanggup lagi berpuasa, atau orang yang tua, ya tidak memungkinkan lagi beliau berpuasa, maka di dalam ayat ini disuruh orang tersebut untuk membayar fidyah. Dan fidyah yang dimasukkan di sini adalah memberikan makan kepada orang-orang miskin. Jumhur ulama melihat, memandang bahwasanya fidyah itu harus dikeluarkan dalam bentuk memberikan makanan. Berdasarkan keumuman ayat ini. Sebagian ulama ada yang membolehkan membayar fidyah itu dalam bentuk uang, dan ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Ya, tentu ya pendapat yang paling kuat dalam masalah ini dan pendapat yang paling berhati-hati dalam masalah ini adalah kita mengeluarkan fidyah dalam bentuk memberikan makan kepada orang miskin. Ini secara asal. Kemudian beliau tadi mengeluarkannya tanpa sepengetahuan. Ya, beliau mengiranya dulunya itu boleh ya mengeluarkan fidyah tersebut ya dengan uang, ternyata setelahnya beliau baru tahu bahwasanya tidak boleh mengeluarkan dalam bentuk uang. Maka kalau seandainya dulu itu mengeluarkan fidyahnya, pernah bertanya kepada seorang alim, pernah disarankan oleh seorang ustadz, dia pernah bertanya kemudian dikatakan boleh ya mengeluarkan dalam bentuk uang, maka insya Allah dia tidak perlu lagi mengulang fidyahnya. Kalau seandainya dulu dia pernah bertanya kepada seorang yang alim, kepada orang yang berilmu. Tetapi jika seandainya dulu itu murni mutlak atas ketidaktahuan dia dan dia tidak pernah bertanya, ya, kemudian dia keluarkan fidyah dalam bentuk uang, maka untuk lebih hati-hati ya seorang muslim tersebut mengulangi fidyahnya dalam memberikan makanan kepada orang fakir miskin. Ya, ini dalam rangka seorang muslim untuk lebih berhati-hati. Ya, lebih berhati-hati, maka ini lebih selamat bagi orang-orang tersebut. Wallahu taala a'lam.
Barakallahu fikum seperti itu ya Ustaz. Jadi memang ada ya Ustaz yang membayar dengan mazhab yang berpendapat bahwa membayar dengan uang ya Ustaz, ya mazhab Hanafi ya Iya, Ustaz ya. Barakallahu fikum iya. Ustaz, ya barakallahu fikum. Kemudian Ustaz kita masuk ke pertanyaan kedua ini Ustaz. Pertanyaan kedua datang dari Hawarin, Hawarin di Nusa Tenggara Barat, Lombok Timur. Pertanyaan seperti ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Haikal. Izin bertanya, apakah hal ini membatalkan puasa jika air masuk lewat telinga, hidung, atau dubur? Barakallahu fikum. Baik. Beliau menanyakan, apakah hal ini membatalkan puasa jika air tersebut masuk lewat telinga, hidung, dan dubur? Ya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya para ulama sepakat ada beberapa hal yang membatalkan puasa. Di antaranya disepakati oleh para ulama adalah hal yang membatalkan puasa adalah makan dan minum dengan sengaja. Maka makan dan minum dengan sengaja merupakan hal yang membatalkan puasa, ya, hal yang membatalkan puasa, dan ini berdasarkan kesepakatan para ulama dan juga berdasarkan ayat Al-Qur'an, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya makan dan minum itu membatalkan puasa. Kemudian para ulama mengkiaskan yang membatalkan puasa itu kepada seperti makan dan minum. Maka para ulama mengkiaskan segala sesuatu yang seperti makan dan minum itu juga membatalkan puasa. Maka dari sini para ulama mengasih kaidah kapan sesuatu itu dikatakan dia makan dan minum. Maka ada dua kaidah dalam hal ini dikatakan sesuatu itu makan dan minum. Pertama, dari sisi dari mana dimasukkan. Para ulama mengatakan jika seandainya dimasukkan dari mulut dan hidung, maka itu adalah seperti makan dan minum. Apa saja yang dimasukkan di dalam hidung atau di dalam mulut berupa cairan dan semisalnya, maka itu membatalkan puasa. Ya, maka itu membatalkan puasa. Apa saja yang dimasukkan, baik itu lewat mulut atau lewat hidung, maka itu membatalkan puasa seseorang. Oleh karenanya, berdasarkan pertanyaan tadi, kalau ada orang memasukkan di dalam hidungnya cairan atau di dalam mulutnya cairan, kemudian dia telan, ya, maka itu membatalkan puasanya. Maka itu membatalkan puasanya. Karena itu dikatakan seperti makan dan minum. Ya. Tetapi para ulama mengecualikan segala sesuatu yang dimasukkan di dalam mulut atau dalam hidung seperti udara. Maka udara yang dihirup, maka itu tidak membatalkan puasa. Ya, udara yang dihirup oleh seorang muslim ketika dia berpuasa, dia hirup udara tersebut, ya, di hidungnya, di mulutnya, maka itu tidak membatalkan puasanya. Dan ini kesepakatan para ulama. Maka berdasarkan ini kata para ahlul ilm, seperti itu pula kalau seandainya ada orang penyakit asma, ya, kemudian pakai obat pentolen misalnya, mengobati penyakit asmanya, maka ini tidak membatalkan puasanya. Karena ini tidak dikatakan seperti makan dan minum. Kemudian kaidah yang kedua disebutkan oleh para ulama bahwasanya sesuatu itu dikatakan makan dan minum adalah, ya, hal tersebut memberikan gizi, memberikan tenaga kepada tubuhnya. Segala sesuatu yang dimasukkan ke tubuh seseorang yang memberikan gizi pada tubuhnya, memberikan tenaga pada tubuhnya, maka itu membatalkan puasa. Contoh misalnya, ketika Anda sedang sakit, kemudian Anda diinfus, ya, diinfus, maka infus itu membatalkan puasa. Walaupun tidak dimasukkan dari jalur mulut dan jalur hidung, ya, ditusuk di tangan, ya, dimasukkan dari tangan, maka ini dikatakan dia membatalkan puasa karena memberikan gizi pada tubuh manusia. Oleh karena itu kata para ulama, apa saja yang dimasukkan pada tubuh manusia walaupun tidak memberikan tidak masuknya lewat mulut dan tidak masuknya lewat hidung dari jalur yang lain, tetapi memberikan gizi pada tubuhnya, maka itu membatalkan puasa. Maka dua kaidah ini yang dijadikan landasan para ulama kapan sesuatu itu dikatakan seperti makan dan minum. Maka kalau kita paham dua kaidah ini, maka kita bisa menjawab pertanyaan tadi. Maka kalau seandainya ditanyakan, Ustaz, kalau dimasukkan cairan tersebut dari hidung, apakah batal puasanya? Iya.
Kalau cairan tersebut dimasukkan ke hidung, masuk ke dalam, maka itu membatalkan puasanya. Tetapi jika seandainya cairan tersebut dimasukkan di telinga atau di pantat ataukah di mata, maka itu tidak membatalkan puasanya. Yaitu tidak membatalkan puasanya walaupun ya di mata ini kalau kita tetesi maka akan ada masuk ke tenggorokan kita. Ya kalau Anda punya obat tetes mata yang rasanya pahit, ya kalau Anda teteskan di mata Anda, maka Anda akan rasakan di ujung lidah Anda tersebut terasa pahit. Iya. Tapi ahlul ilm mengatakan segala sesuatu di mata ini tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena yang tertelan di tenggorokan itu kalau seandainya tertelan itu sangat sedikit sekali. Dan Ya. itu dimaafkan. Kata ulama sebagai ahlul ilm itu tidak masuk sampai ke tenggorokan, tapi di ujung lidah saja, seperti itu habis. Ya tidak masuk kepada tenggorokan seseorang. Oleh karenanya ulama mengatakan sesuatu ditetes di mata, cairan, entah itu obat mata dan yang lainnya, itu tidak membatalkan puasa. Seperti itu pula Anda menetesi telinga Anda dengan obat ya tertentu misalnya, atau masukkan cairan tertentu di telinga Anda, maka ini juga tidak membatalkan puasa seseorang. Dan juga misalnya memasukkan dari pantat obat ya seperti penurun panas atau memasukkan cairan di dalam pantat yang bentuknya bukan memberikan tenaga, energi, gizi, maka itu insya Allah tidak membatalkan puasa seseorang. Tetapi beda hanya kalau seandainya dimasukkan itu di dalam mulut atau di dalam hidung dan itu telah masuk ke dalam, maka ini bisa membatalkan puasa seseorang. Wallahu ta'ala. Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi tidak mendapatkan salfat ya seperti Ventolin untuk obat asma begitu ya Ustaz ya. Barakallahu Iya. fikum. Ya. Berikutnya ini Ustaz, oh ya sebentar. Bagi pemirsa Fatwa TV yang ingin menanyakan persoalannya bisa menghubungi Fatwa TV di 021 212 32333 ya. Saya ulang 021 212 3233. Dan bagi pemirsa yang tergabung dalam anggota Artvisi, saya bisa sebutkan di sini ada Radio Ismail Bekasi ya. Radio Ismail Bekasi, terus kemudian Radio Hang FM Batam, berikutnya ada Radio Amuba FM Pangkal Pinang ya. Kami tunggu ya. Terima kasih sudah relay. Kami tunggu teleponnya ke Fatwa TV 021 212 333. Ya Ustadz, ada pertanyaan masuk ini dari Syafwiza di Medan, Sumatera Utara. Begini pertanyaan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Aikal. Dulu saya tidak ada sedekah. Sedekah sesuatu berat rambut bayi yang dicukur dan ditimbang. Saya tidak mensedekahkan itu. Jadi waktu bayi dicukur dan ditimbang itu enggak disedekahkan. Karena kurangnya ilmu pengetahuan agama saya Ustadz. Lantas, apakah sekarang masih bisa saya untuk sedekah? Kalau bisa bagaimana ini niatnya? Barakallahu fikum. Ya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Ya, beliau menanyakan tentang masalah dulu di waktu kecil, ya tidak tahu bahwasanya rambut bayi yang dipotong itu disedekahkan. Ya, sekarang ini sudah besar. Apakah perlu bersedekah juga atau gimana? Ya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, jumhur ulama ya mengatakan disunnahkan, dianjurkan ketika seorang muslim atau muslimah dikaruniai seorang anak untuk memberikan nama yang terbaik untuk anaknya, kemudian mengakikahinya. Kemudian sebagian ahli ilmu mengatakan disunnahkan ya ketika dipotong rambutnya, rambut yang dipotong tersebut ditimbang kemudian disedekahkan sebesar berat timbang rambut tersebut dengan nilai perak. Ya. Walaupun hadis-hadis yang berbicara tentang masalah menyuruh untuk bersedekah rambut yang dipotong tersebut ya sebesar perak, ya seberat perak, itu semua hadisnya adalah hadis yang lemah. Ya. Di antaranya adalah hadis Ali bin Hasan, ya hadis Ali bin Hasan. Beliau mengatakan bahwasanya ya wazanat Fatimah binti Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam sa'ar Hasan wa Husain wa tasaddaqat biwazni sa'rihi fiddah. Kata Muhammad ibni Ali bin Husain bahwasanya Fatimah radhiyallahu taala anha, ya, ketika beliau dikaruniai anak, ya, Hasan dan Husain, maka beliau pun, ya, menimbang, memotong rambutnya, kemudian beliau timbang rambutnya Hasan dan Husain tersebut, kemudian beliau bersedekah dengan berat timbangan rambut tersebut, ya, dengan perak. Ya, hadis ini, ya, dijadikan dalil oleh sebagian para ulama tentang bolehnya bersedekah, ya, atau dianjurkannya bersedekah ketika bayi dipotong rambutnya, ditimbang rambutnya, kemudian bersedekah dengan berat timbangan rambut tersebut. Ini hadis, ini diantara pendalilan sebagian para ulama. Tetapi kalau kita lihat dari sisi sanadnya, bahwasanya di dalam sanadnya itu ada seorang rawi yang bernama Muhammad bin Husain. Muhammad bin Husain ini beliau tidak bertemu dengan Fatimah, dia tidak mendengar dari Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya hadis ini adalah hadis yang munqati', ya, hadis yang terputus sanadnya. Dan kalau ada hadis yang terputus sanadnya di dalam ilmu hadis, maka itu dinamakan hadis yang lemah. Itu disebut dengan istilah hadis yang lemah. Dan ulama sepakat hadis lemah itu tidak boleh dijadikan hujjah di dalam ahkam syariah, di dalam hukum-hukum syar'i. Dan juga ada hadis-hadis yang lain, contohnya hadis Ibnu Abbas, hadis Anas. Maka semua hadis-hadis yang berbicara tentang bersedekah, ya, dianjurkan bersedekah ketika memotong rambut bayi, ya, dan ditimbang, dan dianjurkan bersedekah seperti timbangan rambut tersebut, maka semua hadisnya adalah hadis yang lemah. Ya, hadisnya adalah hadis yang lemah. Tetapi para ulama sepakat, ya, para ulama ahlul ilm, ya, hampir semua ulama, jumhur ulama mengatakan, menyuruhkan untuk kita bersedekah dengan berat rambut yang dipotong tersebut, ya, dengan ukuran perak, ya. Ya, walaupun hadis yang dijadikan dalil oleh mereka adalah hadis yang lemah, tetapi secara umum bersedekah itu perbuatan yang baik, ya, perbuatan yang ditekankan di dalam syariat. Kapanpun kita disuruh untuk bersedekah kalau kita memiliki keluasan di dalam harta. Oleh karenanya secara umum mereka berdalil dengan umuman bahwasanya ketika orang tersebut diluaskan hartanya, maka dia bersedekah itu lebih baik tentunya. Dia bersedekah itu lebih baik karena Islam juga menekankan untuk bersedekah, ya. Kata Allah, anfiq unfiq alaik, wahai anak Adam, berinfaklah, saya akan berinfak kepada engkau. Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana shadaqatu min mal, tidak akan pernah berkurang harta seorang hamba ketika disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan umuman hadis, ya, yang menyuruh bersedekah, sebagian ulama mengatakan walaupun hadisnya lemah, ya, hadis-hadis yang menyuruh bersedekah seberat perak, ya, ketika rambut itu ditimbang, tetapi secara umum kita dianjurkan untuk bersedekah. Oleh karenanya jumhur ulama menyarankan, menganjurkan seorang tersebut bersedekah ketika dia memiliki atau dianugerahi seorang bayi, ya, untuk dipotong rambutnya, kemudian ditimbang, dan berat rambut tersebut disedekahkan, ya, dengan ukuran, dengan takaran perak, ya. Maka perak ini bisa diganti dalam bentuk uang. Kalau harga peraknya misalnya 1 gram tersebut, 1 gramnya sekarang ini harganya misalnya 20.000 atau 30.000, maka rambut yang dipotong tersebut misalnya 5 gram, maka dia bersedekah hanya 30.000 kali 5, berarti 150.000, ya, dia bersedekah, ya, makanya semacam ini. Nah, mengenai pertanyaan beliau ini secara asal, mengenai pertanyaan beliau tadi bahwasanya sudah besar, terus gimana? Apakah bersedekah? Maka para ulama mengatakan bersedekah ini ketika dipotong rambutnya. Tetapi kalau Anda sudah besar, maka tentu saja pertama tidak ada kewajiban dalam hal ini, dan juga bersedekah ketika kita dianugerahi atau dikaruniai seorang anak juga tidak wajib hukumnya bersedekah tersebut. Hukumnya cuma sunnah saja. Tetapi kalau sudah besar dan dulunya orang tua belum sempat, ya, memberikan atau bersedekah karena ketidakmampuan, apakah saya memotong lagi rambut saya? Maka tidak perlu dipotong lagi rambutnya. Dan juga kalau seandainya Anda bersedekah tentu itu lebih baik.
tentu Anda bersedekah, maka niatnya Anda niat saja bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena sedekah itu secara umum baik, ya. Secara umum sedekah itu baik. Kalau Anda bersedekah, maka bersedekah saja, ya. Tanpa harus ini sebagai tebusan atau sebagai ganti, dulu saya belum pernah disedekahi oleh orang tua saya ketika dipotong rambutnya. Maka tidak perlu demikian. Maka kalau seandainya Anda ingin bersedekah, maka bersedekah saja. Dan tidak perlu lagi mengulangi memotong rambutnya. Wallahu taala. Barakallahu fiikum Ustaz. Jadi student tidak usah memaksakan gitu ya Ustaz ya. Jika Iya, emang sedekah sedekahkan sedekah aja, nggak usah disangkut pautkan seperti dulu yang lupa mungkin atau belum punya ilmunya iya, untuk pada saat potong rambut akikah itu. Barakallahu fiikum Ustaz. Masya Allah, jadi lebih mudah Masya Allah. Barakallahu fiikum Ustaz. Dan ini pertanyaan berikutnya datang dari Panca Nur Arif. Panca Nur Arif di Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas. Begini pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Haikal, izin bertanya Ustadz, apakah sholat sunnah di rumah yang dilihat oleh keluarga kita masih mendapatkan keutamaan hadis? Hadis yang diriwayatkan Abu Ya'la dari Suhaib bin Sinan dalam Sahihul Jami' nomor 3821, yaitu terjemahan lafaznya, sholat sunnah yang dikerjakan seseorang tanpa lihat orang lain sebanding dengan 25 kali sholat yang dikerjakannya di hadapan orang lain. Mohon pencerahannya Ustadz dan nasihatnya. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. iya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Ya, pertanyaan beliau menanyakan tentang masalah hadis bahwasanya sholat sunnah ya tidak dilihat oleh orang itu lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala 25 derajat dibandingkan dengan sholat sunnah dilihat oleh orang lain. Ya, hadis itu betul diriwayatkan oleh Abu Ya'la ya di dalam musnadnya, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul rajul tatawwu'an haitsu la yarahu nas ta'dilu salatuhu ala a'yunin nas 25 darajah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat seorang laki-laki ya tatawwu, salat sunnahnya ya tidak dilihat oleh orang itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada salat seseorang dilihat oleh manusia, yaitu sebanyak 25 derajat. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Ya'la di dalam musnadnya. Tetapi hadis ini kalau kita lihat di dalam sanadnya ada rawi yang majhul. Ada seorang rawi yang majhul. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Suhaib Ar-Rumi. Ya, Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ini, hadis ini datang jalur dari anaknya Suhaib Ar-Rumi. Dari adik Suhaib dan Suhaib Ar-Rumi ini Nabi SAW. Maka hadis ini datang berporos kepada anaknya Suhaib Ar-Rumi. Dan di dalam semua jalur, entah itu di dalam Nasi wal Mansur Ibn Syakhin dan dalam Musnad At-Tabrani dan yang lainnya, dalam Musnad Abi Ya'la juga, maka tidak disebutkan namanya anak Suhaib Ar-Rumi. Jadi anak Suhaib Ar-Rumi meriwayatkan kepada bapaknya Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ini seorang sahabat. Nah, anaknya ini tidak disebutkan siapa anaknya ini, siapa namanya. Dan kita tahu kalau kita melihat dari sejarah, Suhaib Ar-Rumi ini memiliki 3 orang anak. Yang pertama nama anaknya Saleh. Yang kedua nama anaknya adalah Saif. Dan yang ketiga nama anaknya adalah Hamzah. Ya. Maka ketiga-tiga anaknya ini tidak diketahui kredibilitasnya. Baik itu Saleh, tidak diketahui kredibilitasnya, keadaannya di dalam ilmu jarh wa ta'dil. Sehingga tidak diketahui anak ini siqah, orang yang terpercaya, rawi yang terpercaya, ataukah bukan rawi yang tidak terpercaya. Seperti itu pula Saifi, juga tidak diketahui apakah dia seorang rawi yang terpercaya ataukah bukan. Adapun Hamzah yang disebutkan oleh sebagian para ulama ya dan di antaranya Imam Ibnu Hibban disebutkan dalam kitabnya Istiqat. Tetapi Ibnu Hibban terkenal ya beliau mutasahil, ya bermudah-mudahan dalam mentausik ya dalam menerima periwayatan seorang rawi. Oleh karenanya hadis ini kalau kita tinjau dari sisi ilmu sanad, maka hadis ini lemah. Lemahnya apa? Pertama, kita tidak tahu siapa anak Suhaib Ar-Rumi yang meriwayatkan hadis ini. Apakah Hamzah, apakah Saleh, apakah Saifi? Maka semuanya adalah rawi yang majhul. Walaupun kita katakan itu adalah Saleh, maka dia adalah juga seorang rawi yang majhul. Tidak diketahui. Sehingga hadis ini lemah dari sisi ini.
ya tidak diketahui ya rawi yang meriwayatkan hadis ini ya. Keadaannya dari sisi ilmu jarh wa ta'dil. Maka ini disebut dengan di dalam ilmu hadis majhul atau ilahnya jahalah ya. Adanya jahalah, ketidakjelasan seorang rawi tersebut, apakah dia rawi yang bisa dipercaya ataukah dia bukan seorang rawi yang bisa dipercaya. Sehingga para ulama melemahkan hadis ini. Kemudian juga ada hadis yang semisal dengan hadis ini, yaitu hadis yang lain juga berbunyi bahwasanya sholat seorang muslim di rumahnya, perbedaan sholat seorang muslim dilihat oleh manusia dengan tidak dilihat oleh manusia itu sama seperti perbandingan antara sholat sunnah dengan sholat wajib. Ya, pahalanya sama perbandingannya seperti sholat sunnah dan wajib. Hadis ini juga kadang-kadang dijadikan kerap dalil oleh sebagian orang tentang keutamaan sholat tidak dilihat oleh manusia. Tetapi hadis yang saya sebutkan ini juga hadis yang lemah. Ya, hadis yang lemah dan dilemahkan oleh para ulama. Intinya hadis di dalam bab masalah ini semua hadisnya adalah hadis-hadis yang lemah. Sehingga tidak bisa dijadikan dalil, tidak bisa dijadikan hujjah. Tapi tentu kita harus paham, kita harus mengerti bahwasanya sebagus sholat ya sunnah itu adalah sholat di rumahnya ya. Sholat seorang muslim di rumahnya tentu itu lebih baik, lebih afdal ketimbang dia sholat di masjid. Kenapa? Karena sholat di rumah itu memiliki banyak manfaat. Sholat sunnah ya, bukan sholat wajib, tetapi sholat sunnah yang saya maksudkan. Maka sholat sunnah di rumah itu memiliki banyak manfaat. Di antaranya adalah menghidupkan rumah tersebut dengan zikir dan dengan sholat, dengan kita sholat di rumah. Yang kedua, ya, dengan kita sholat di rumah kita memberikan suri teladan kepada anak kita. Ya, dengan kita sholat sunnah di rumah, ya sholat sunnah apa saja, kita memberikan contoh kepada keluarga kita, istri kita, anak kita, ya, ataupun siapapun yang orang dekat dengan kita. Ya, dan seorang laki-laki sebagai contoh kepada anak dan istrinya. Kemudian yang ketiga, di antara juga keutamaan seseorang itu sholat sunnah di rumahnya adalah pertama lebih ikhlas dia. Ya, ketika dia tidak dilihat oleh manusia, tidak banyak dilihat oleh manusia, memudahkan dia untuk ikhlas. Ya, memudahkan dia untuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya kalau seandainya dia beribadah di hadapan banyak orang, maka ini bisa jadi dia akan susah ikhlas. Ya, karena dilihat oleh orang dan seterusnya. Maka beribadah tentu saja beribadah sholat sunnah di rumah tentu ini lebih baik daripada beribadah di masjid. Adapun masalah keutamaan secara khusus disebutkan oleh penanya tadi hadisnya tidak sahih. Hadisnya tidak sahih. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fikum. Masya Allah seperti itu ya. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah. Berikutnya ini Ustaz ada pertanyaan dari Vera di Sukabumi, Jawa Barat. Begini pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Haikal. Terima kasih sebelumnya. Begini Ustaz, setiap malam 15 bulan Sya'ban, sebagian umat Islam melaksanakan amalan khusus seperti membaca surat Yasin sebanyak 3 kali. Yang pertama diniatkan agar umur panjang, kedua diniatkan agar terhindar dari bala, dan ketiga diniatkan agar tidak menggantungkan diri terhadap orang lain. Kemudian amalan selanjutnya adalah membaca doa nifsu Sya'ban. Pertanyaannya, apakah amalan ini benar-benar sahih? Syukran jazakumullah khairan. Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Beliau menanyakan tentang masalah adakah amalan-amalan tertentu pada malam nisfu Sya'ban. Seperti tadi yang disebutkan dengan membaca ayat suci Al-Quran, seperti membaca surah Yasin 3 kali dan membaca doa-doa tertentu ketika pada pertengahan bulan Sya'ban. Adakah dalil yang menjelaskan semacam ini? Maka pertama, semua dalil yang berbicara tentang masalah mengkhususkan malam nisfu Sya'ban, entah itu dengan berpuasa, entah itu dengan membacakan ayat-ayat tertentu dibacakan, kemudian atau menjelaskan keutamaan tertentu pada malam nisfu Sya'ban, maka setahu saya semuanya ini hadis-hadisnya lemah. Ya, hadis-hadisnya lemah, bahkan sebagian itu hadis-hadisnya palsu, tidak ada dasarnya. Dan
kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus berdasarkan dalil yang sahih. Ya, harus disertai dengan dalil-dalil yang sahih. Maka tidak boleh orang muslim itu beribadah kalau dia tidak berlandaskan dengan dalil-dalil yang sahih. Ya, dalil-dalil yang sahih itu baik itu dari Al-Qur'an atau itu dari As-Sunnah, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dari ijma atau dari qiyas, ataupun dalil-dalil yang dijelaskan oleh para ulama dalam ilmu usul fiqh, baik itu dalil yang disepakati atau dalil yang diperselisihkan. Maka intinya seseorang ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus disertai dengan dalil. Maka jika kita beribadah tidak disertai dengan dalil, maka ini tidak boleh. Karena asal ibadah itu adalah haram. Ya, sampai datang dalil yang menjelaskan. Maka itu yaitu asal di dalam ibadah. Maka berbeda dengan perkara yang mubah. Ya, perkara yang mubah selain ibadah. Maka asal sesuatu itu halal. Asal segala sesuatu itu halal sampai datang ada dalil yang mengharamkan. Tetapi kalau ibadah sebaliknya, asal ibadah itu adalah haram. Asalnya seseorang tidak boleh beribadah kecuali ada dalil yang menjelaskan, yang memerintahkan kita untuk beribadah. Dan dalil ini harus sahih. Ya, dalil ini adalah harus yang sahih. Baik itu berkaitan dengan hukum Allah atau berkaitan dengan fadhil amal, maka pendapat yang benar adalah berdasarkan hadis yang sahih. Tidak boleh kita beramal dengan hadis-hadis yang lemah, ya. Karena cukup ya hadis-hadis sahih kalau kita kerjakan, kita amalkan, mungkin kita tidak sanggup. Ya, hadis-hadis sahih itu sudah cukup bagi kita ya untuk mengamalkan. Dan kalau seandainya ada seorang muslim ya bisa mengamalkan hadis-hadis sahih, maka itu keberuntungan luar biasa. Sedangkan kenyataan yang ada banyak hadis-hadis yang sahih, fadilah-fadilah yang sahih belum bisa kita amalkan. Kenapa harus mengamalkan sesuatu yang tidak sahih datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan yang sahih hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak, fadilah-fadilah tertentu tidak bisa kita amalkan. Kenapa harus kita berpindah dari sesuatu yang sahih kita tinggalkan kepada sesuatu yang lemah? Ya, maka seorang muslim ketika dia beribadah yang jadi landasan dia adalah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis-hadis yang sahih. Maka tidak boleh dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berlandaskan dalil-dalil yang tidak sahih, yang tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada kitab yang sangat bagus dalam masalah ini, kitab Al-Mizan, ya. Kitab Al-Mizan tentang masalah puasa, tentang masalah keutamaan bulan Sya'ban. Ini ditulis oleh Syekh Ruqun Al-Jarmu'i rahimahullah. Ya, ini salah satu dosen saya juga di Universitas Islam Madinah. Ya, ini buku yang sangat bagus berbicara secara detail tentang apa saja yang sahih dan tidak sahih yang berkaitan pada bulan Sya'ban. Maka patut layaknya seorang talibul ilm membaca kitab ini, karena kitab ini sangat bagus sekali, sangat detail sekali bicara tentang mana yang sahih, mana yang tidak sahih yang berkaitan pada bulan Sya'ban. Wallahu taala. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya. Ternyata juga sudah ada panduannya berupa kitab ya untuk untuk ibadah di bulan Sya'ban. Barakallahu fikum Ustaz. Berikutnya ini ada pertanyaan juga yang masuk ke meja redaksi Fatwa TV, yaitu dari Rezeki Lajalani namanya gitu, di Palu, Sulawesi Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Haikal, izin bertanya, bagaimana cara memahami hadis yang menyatakan bahwa tingkatan di surga hanya sebatas 6.000 ayat sekian, menyesuaikan jumlah ayat katanya gitu, di kurung tutup. Terus kemudian sementara para sekelas tabi'in tentu mengamalkan seluruh ayat, namun pasti kedudukan mereka di surga berbeda dengan para sahabat yang lebih istimewa. Nah, padahal keduanya sama-sama membaca dan menghafal Al-Quran dan disuruh untuk naik tiap satu ayat dibaca tatkala di akhirat kelak. Mohon pencerahannya bagaimana cara menafsirkan hadis ini. Barakallahu fikum. Iya. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Mungkin yang beliau maksudkan adalah hadis perkataan Nabi sallam, Iqra wartaqi waratil Qur'an kama turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayah taqra'uha. Mungkin itu yang beliau maksudkan, bahwasanya kata Nabi sallam, ya, hendaklah engkau membaca dan mendaki dan bacalah Al-Qur'an secara tartil sebagaimana engkau membaca di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu, derajatmu
di hari kiamat kelak, di surga kelak adalah yaitu ketika akhir ayat yang engkau baca, yaitu akhir ayat yang engkau baca. Maka mungkin ini yang dimaksudkan oleh petanya tadi tentang masalah 6.000 ayat Al-Qur'anul Karim. Pertama, di sini saya ingin menjelaskan pertama tingkatan di dalam surga. Sebagian ahlul ilm ya mengatakan bahwasanya tidak ada tingkatan tertentu di surga, jumlahnya tidak ada yang mengetahuinya. Apakah 6.000 tingkatan ya sesuai dengan jumlah ayat di Al-Qur'an, ataukah 100 tingkatan sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis darajah di surga. Maka sebagian para ulama mengatakan bahwasanya tidak ada jumlah tingkatan tertentu di dalam surga. Sebagian ahlul ilm menarik bahwasanya tingkatan di surga sesuai dengan jumlah ayat Al-Qur'an Karim. Ya, ayat Al-Qur'an Karim sebagaimana hadis yang saya bacakan tadi, yang saya sebutkan tadi. Maka dalam hal ini terjadi khilaf di kalangan ulama dalam masalah ini. Ya, maksudnya berapakah tingkatan di surga? Sebenarnya ahlul ilm mengatakan tidak ada yang mengetahuinya. Ya, tingkatan di dalam surga berapa tingkatannya? Sebagian ahlul ilm mengatakan sesuai dengan jumlah ayat yang ada di Al-Qur'an, mereka berdalil dengan hadis yang tadi. Fa inna manzilatuka inda ayat taqra'uha, sesungguhnya kedudukan di surga yaitu tergantung akhir ayat yang kau baca. Maka tentu yang dimaksudkan di sini adalah semakin sempurna seseorang itu membaca Al-Qur'an, baik dari sisi tilawahnya, dari sisi pemahamannya, dari sisi dia memahami Al-Qur'an Karim, dari sisi dia mengamalkan, maka tentunya semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentulah berbeda antara yang satu membaca ayat Al-Qur'an, kemudian dia memahaminya, mengamalkannya, dengan orang yang hanya sekedar membacanya saja tapi tidak mengamalkannya. Tentulah berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama ini tentulah lebih sempurna di sisi Allah, lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah ketimbang orang yang kedua yang hanya sekedar membaca. Semakin orang tersebut sempurna berinteraksinya dengan Al-Qur'an, yaitu dia membacanya, memahaminya, mengamalkannya, maka semakin tinggi pula kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan orang yang hanya sekedar membacanya, tidak memahaminya, tidak mau mengamalkannya, tentu akan berbeda kedudukan ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap orang itu lebih sempurna di dalam interaksinya dengan Al-Qur'an, maka akan lebih tinggi pula kedudukannya di surga. Semakin orang tersebut ya menjauh dari Al-Qur'an, jarang membacanya ya atau tidak mengamalkannya, maka semakin rendah pula kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak kita ragukan bahwasanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka adalah generasi yang terbaik. Ya, generasi terbaik sepanjang masa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairul quruni qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik zaman adalah zamanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang mengikutinya, kemudian zaman orang yang setelahnya. Ini menunjukkan bahwasanya sahabat itu ya lebih utama tentu saja daripada tabi'in, karena mereka adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Ya, Allah ridha terhadap para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan juga para ulama sepakat semua sahabat itu udul, terpercaya. Maka tidak dicari lagi tentang sahabat itu bisa diambil enggak riwayatnya atau tidak. Semua ahlul hadis sepakat, semua sahabat itu udul. Maka sahabat itu tentu saja dari sisi fadilah lebih utama daripada tabi'in. Kenapa? Karena mereka ya hidup pada masa keemasan, hidup bersama Nabi SAW. Mereka mendapatkan keutamaan fadilatus suhbah, keutamaan bersahabat dengan Nabi SAW. Tetapi ini tidak menentukan, mungkin bisa jadi sebagian tabi'in itu bisa lebih faqih daripada sebagian sahabat, bisa jadi sebagian tabi'in Sa'id bin Musayyib lebih faqih daripada mungkin ada sebagian sahabat. Tapi dari sisi keutamaan, maka semua sahabat itu lebih afdal, lebih utama daripada siapapun dia, siapapun tabi'innya. Maka semua sahabat itu lebih utama karena mereka mendapatkan pertama tazkiyah dari Allah, Allah ridha terhadap mereka, dan mereka mendapatkan juga tazkiyah dari Nabi SAW bahwasanya zaman mereka adalah sebaik zaman. Ya, kemudian ya para ulama sepakat semua sahabat itu udul, terpercaya, maka tidak boleh kita ya
cari ya adalah sahabah, karena adalah sahabah ya eh, eh, ke kedudukan sahabat ini tidak perlu lagi diragukan karena semua ulama sepakat bahwasanya periwayatan mereka diambil. Maka dari sisi ini semua sahabat itu lebih afdal daripada tabi'in. Tetapi sebagaimana saya katakan tadi, bisa jadi ada sebagian tabi'in mungkin lebih faqih ya, lebih faqih ya daripada sebagian sahabat, bisa jadi ya, bisa jadi. Tapi dari segi fadilah maka semua sahabat tentunya lebih afdal daripada sehebat-hebat tabi'in, daripada ulama tabi'in. Ya, maka memahami eh, pertanyaan tadi ya, bahwasanya kedudukan di surga, tingkatan di surga, ada sebagian ulama mengatakan yang tadi sebanyak jumlah ayat Al-Quran, sebagian ahli mengatakan tidak ada batasannya, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang mendekati kebenaran. Maka seorang muslim semakin dia sempurna mengamalkan Al-Quran, semakin tinggi kedudukannya. Berapa tinggi derajatnya Allah taala, hanya Allah yang tahu. Tetapi semakin dia sempurna berinteraksinya dengan Al-Quran, baca, mendengarkan, memahami, mengamalkan, maka semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin ya lemah interaksinya dengan Al-Quran, semakin dia tidak membaca, dia tidak mendengarkan, tidak berusaha memahaminya, tidak berusaha untuk mengamalkannya, maka semakin rendah juga kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Barakallahu fikum, seperti itu ya Ustaz, Masya Allah. Jadi Al-Quran itu memiliki banyak keutamanya ya, terutama di bulan Ramadan ini ya, banyak orang yang membaca sekadar membaca, atau lebih baik tetap dipahami artinya, begitu Ustaz? Betul begitu maksud antum tadi? Maksud antum tadi begitu? Dipahami ya, sebaiknya mulai dipahami. Iya, gitu dipahami ya, dan diamalkan. dipahami dan diamalkan. Barakallahu. Jadi semakin bernilai di mata Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Ya, alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Dengan pertanyaan yang telah antum jawab tadi, sudah mentuntaskan acara kita di sore hari ini. Barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah. Kalau kami di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Masya Allah, plus nasihat. Terima kasih banyak Ustadz sudah memberikan waktu, dan alhamdulillah semoga Allah temukan kita kembali ya Ustadz ya di pekan depan insya Allah. Amin. Di jam yang sama, di hari yang sama, di waktu yang sama, bersama Ustadz yang sama, jangan lupa. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustadz. Dan alhamdulillah, bolehkah acara ini kami tutup Ustadz? Boleh. Alhamdulillah pemirsa Fatwa TV, tuntas sudah acara kita di sore ini bersama Al-Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil di Kota Martapura di Kalimantan ya. Dan semoga Allah pertemukan kita kembali di pekan depan di hari yang sama, hari Sabtu pukul 16 waktu Jakarta atau jam 17 di waktu Kalimantan. Wita ya. Insyaallah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang panjang.